A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah ya, di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi kita akan peningkatan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah posisi berada di pesawahan ya, yang insya Allah pengolahan tanah ya akan segera dilakukan karena sudah ada air ya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku umat muslim tentunya kita senantiasa watawasobil haq watawasobis sabar, yaitu nasihat menasihati, mengajak tentang yang hak, yang benar, dan nasihat menasihati untuk meninggalkan perbuatan yang batil dengan penuh kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan mencoba membahas sedikit tentang ciri-ciri daripada orang yang takwa. Baiklah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Di antara ciri-ciri orang yang takwa ini, di antaranya dia senantiasa berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang menjadi perintah di dalam al-hadis dan apa yang menjadi larangan di dalam al-hadis. Kemudian ciri berikutnya adalah meninggalkan segala sesuatunya yang kira-kira tidak bermanfaat. Ya. Jadi untuk berbuat sesuatu mereka selalu berorientasi akan untung dan rugi. Kalau kita mau melakukan perbuatan yang kira-kira tidak ada manfaatnya, maka dia tinggalkan ya. Maka kita tinggalkan. Ya tentunya kita bisa memilih sendiri perbuatan-perbuatan apa yang kira-kira kurang bermanfaat ya bagi kita, ataupun bahkan kalau kita laksanakan itu berbahaya bagi kita, karena bisa jadi malah perbuatan dosa yang kita perbuat. Jadi meninggalkan segala sesuatunya yang kira-kira tidak bermanfaat. Kemudian berikutnya meninggalkan segala bentuk kemusyrikan, yaitu ciri daripada orang yang takwa. Segala bentuk yang kira-kira mengakibatkan kemusyrikan itu dia tinggalkan. Lebih dari itu, ciri berikutnya ya, dia selalu mengikhlaskan segala ibadahnya itu hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang ia perbuat ya, khususnya untuk ibadah itu hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga ciri daripada orang yang takwa
pola pikirnya itu selalu berorientasi ya ataupun terfokus hanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pola pikirnya itu berorientasi ataupun hanya terfokus akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga berusaha untuk meninggalkan hal yang kira-kira syubhat, yang kira-kira mubah atau tidak berguna tadi, dan juga ya meninggalkan hal-hal yang bersifat haram ataupun tidak boleh. Kehati-hatian di dalam bersikap itu sangat diperlukan oleh orang yang takwa. Jadi dia berpikir sebelum melakukan suatu perbuatan. Jadi berpikir dahulu sebelum dia berbuat ataupun bertindak. Kemudian mereka berorientasi bahwa takwa itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat fundamental. Bahkan dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kita. Jadi kita tentunya berusaha ya, untuk menjadikan takwa ini sebagai fundament yang sangat luar biasa, yang paling tinggi ya, derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gak lupa senantiasa dia itu belajar tentang Al-Quran ya, apa isi kandungan dalam Al-Quran tersebut, kemudian berusaha untuk amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, lebih kurang saya minta maaf kalaupun ada salah khilaf dan dosa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.